bangun. Jika kalau tigian ban kan sambil kena waktu musim tigian jadi bolehnya kan. Nah, jadi kita kata ada kumpul bambu. Kalau bahasa kita di sini kan. Bambu. Nah, kan. Nah, tahu. Cak aku nyuli ke depan sini, nah ada jiko harimau tadi kan. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat saudaraku. Hari ini saya berkunjung ke kediaman pondoknya Pak Hasan ini. Namanya ini Pak Hasan. Pak Hasan, apa kabar Pak Hasan? Baik. Alhamdulillah. Ini Pak Hasan ini lagi sendirian. Ini orang rumahnya ini ataupun istrinya ini lagi pulang ke rumah, Pak ya. Mungkin ada keperluan itu, kita tidak bisa menanyakannya, itu keperluan pribadi gitu. Ini yang penting sehat. Nah, ini teman-teman, kita akan meminta kisah ataupun cerita lah dengan Pak Hasan ini kan, bagaimana kehidupan saat tinggal di pondok kebun ini, tengah hutan ini. Nah ini karena belum tentu kita semua bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Hasan ini saat tinggal dan bermalam lah di pondok kebun ini. Pak Hasan ini
Ini kebun sendiri Pak ya? Iya. Ini berapa hektar nih Pak luas tanahnya Pak? Berapa hektar? Hektar ya? Khusus ditanam tanaman apa nih Pak? Jadi yang minagi jadi taruhlah kawung lagi gini jadi. Jengkol. Jengkol. Jadi hasil hari-hari itu Pak ya menjual sayur-sayuran di sini Pak ya, ataupun gimana tuh hasil yang perharian itu? Dianya kalau dia tetap sayur-sayur ini Nambah ya. Udah karet lah ya kan. Tadi hasil perharian itu nyadap karet teman-teman. Dan itu hasil tahunan itu Pak? Kopi tadi Pak ya? Kopi itulah. Kopi tadi. Itulah. Durian itu Pak? Tanam juga ya? Enggak ada? Ada, ini masih kecil, yang besar cuma 4 batang ini lah. Cuman ini ada putih itu, pembelidi. Ini bermalam di Pondok Kebun ini sudah 3 tahun tadi Pak ya? Lebih kurang 3 tahun deh. Lebih kurang 3 tahun nih Pak Hasan dengan istrinya ini. Ini teman-teman, ternyata Pak Hasan ini sudah 3 tahun Pak ya? Tinggal bermalam di Pondok Kebun ini. Ini pernah Pak ada kisah-kisah mistis lah ya kan? Saat bermalam ini kan? Ada nggak Pak? Nah jadi kalau kita buka dikit buka dikit. Nah, itu kalau awal aku mulai itu malam ulungan datang kalau bahasa kita dusun sobat udah ngecek aja. Harimau ya. Harimau wish. Pas di sini. Ya di sini sih. Ini belum ada jalan kan, jalan ini kan masih ada hutan, cuman ada jalan setapak. Itu kan semuanya masih ada bekasi. Jadi aku bangun, aku kalau tigian ban kan sama kena waktu musim tigian jadi bolehnya kan. Nah, jadi kena katanya ada kumpul bambu. Kalau bahasa kita di sini kan. Bambu. Nah, tahu-tahu aku nyuli ke depan sini, nggak ada jiku harimau tadi ya. Wish. Ragi belang Pak. Belang. Nah, itu kan pas di sini, pas situ. Berarti terus di sini kan. Nah, ini kan di sini. Jadi senter itu ya taruhannya ada lagi gitu kan. Nah, setelah itu aku dah ada ingon kucing aku tuh bisa bukan kucing kan. Nah, rupanya dia kawan dengan kucing, pecah gitu kan. Kena kucing tuh ada lagi. Jadi lantas aku ada bilangin kan. Nak tembak itu lagi ke situ. Nah, itu. Masih ku senter terus. Nah, rupanya lagi ke lembah situ. Kan. Nah, lama itu ngulang kita katan. Ngulang mandang lagi kan malam ini kan. Nah, itu langsung jagal sampai ke Bleitou. Luang itu istilahnya itu. Nah, dia nak ngulang lagi situ, nah aku tembak sekali. Terus sama sekali tuh ya. Nah, ini teman-teman kisah cerita awal Pak Hasan ini tinggal di kebun ini ya, kedatangan tamu lah maksudnya. Binatang buas. Tapi ini saya tak bisa merasakannya, tapi ini kata Pak Hasan tadi malah dijagalnya teman-teman. Dikejarnya. Dikejar oleh Pak Hasan, malah berlari si tamu tadi, harimau tadi. Nah, ini kita tidak bisa membayangkannya. Dan ini ya namanya kita berbagi cerita dan pengalaman dari Pak Hasan ini. Beginilah ya Pak ya. Suasana ataupun saat tinggal lah di kebun tengah hutan ini. Ada hal-hal yang tidak terduga. Tapi itu Pak, perasaan Bapak saat ketemu itu Pak gimana tuh Pak? Dia itu kalau pas waktu ketemu di sini dia nginain mandang aku tuh kan. Ya taruhlah namanya boleh kita dikatakan takut ya. Gening pada kita ini pucuk misalnya kan. Nah, itulah agak merinding lah. Nah, itu. Jadi setelah itu ya aku tuh lah jengkel ke masalah ya turun. Nah, itu sampai dia lagi ya. Ini kalau ditelusuri cerita Pak Hasan ini banyak ini, nggak bisa 1 jam 2 jam nih. Tapi yang singkatnya itu, yang penting kita itu bisa tahulah bagaimana rasanya. Ya seperti Pak Hasan ini tinggal di kebun tengah hutan ini, sangat luar biasa Pak Hasan ini.
Ada dem kembang. Di selang, di bahasa sini. Bentar-bentar luka ada. Pas sentiri ngau ngadang gini ya. Nenek. Nenek jadi kok. Lalame. Lalame lam itu nak lagi. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah ketemu dengan Pak Hasan, ngobrol sedikit dengan Pak Hasan. Ternyata kisahnya itu sangat-sangat menyeramkan sekali, ketemu dengan harimau tetapi dihadapi dengan sabar sehingga ia tetap betah tinggal di pondok yang ia tempati dan bermalam dengan keluarga tercintanya. Terima kasih banyak teman-teman telah menonton, semoga bermanfaat video kali ini dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan juga rezeki yang terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.